Tahukah kalian, Habib Soleh Tanggul mengobati putri Raja Saudi, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Makkah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu, Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur, karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja, sang Raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang Raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Sang Raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh Tanggul berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang Raja. Sang Raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan Raja, Habib Soleh ngobrol santai terlebih dulu dengan Sayyid Alawi, baru kemudian menghadap sang Raja. Anak sang saja sudah duduk di kursi kebesarannya. Disamperin itu anak itu kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sambil berkata, "Back hair ente, insya Allah back hair." Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini, ana pingin ke tempat antum saja." Sang Raja Arab yang mendengar ucapan itu langsung berkata, "Ya Habib Alawi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu, tidak ada salam tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja?" Sayyid Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lubang yang ada di pinggang ketutup berubah ke belakang sebagaimana manusia normal lainnya. "Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh." Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Soleh. "Simpan saja emasmu, ana lebih kaya dari ente. Kalau perlu ana yang kasih ente," jawab Habib Soleh. "Ya Habib Soleh, ana punya anak perempuan. Kalau mau putri ana, akan saya nikahkan denganmu lalu antum aku beri jabatan tinggi di sini," kata sang raja. "Simpan saja putri ente, ana punya Syarifah di rumah. Ana gak butuh jabatan dari ente, ana sudah punya jabatan dari Allah," jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Sayyid Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. "Ya Habib Soleh, kita di Hadramaut punya saudara-saudara yang susah. Ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana." Habib Soleh akhirnya menerima saran Sayyid Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Karena kisah ini, Habib Soleh Tanggul di Hadramaut sana dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia karena sering membantu saudara-saudara yang ada di Hadramaut. Nah, itulah sedikit karomah dari Habib Soleh Tanggul. Tahukah kalian, kisah karomah Habib Soleh Tanggul Jember, didatangi wanita Swiss gara-gara hadir dalam mimpi. Berikut kisah wanita Swiss yang bermimpi tentang Habib Soleh. Suatu hari, seorang wanita asal Swiss yang merupakan non-muslim, bermimpi didatangi seorang laki-laki bernama Habib Soleh Tanggul. Dalam mimpi itu, laki-laki tersebut berpesan bahwa dia dapat membantu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi wanita itu. Bukan hanya sekali, mimpi kedatangan Habib Soleh tersebut terjadi hingga beberapa kali. Kebetulan saat mimpi itu datang, sang wanita Swiss sedang memiliki masalah yang cukup rumit. Ia memiliki kekasih yang dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan. Namun rencana pernikahan itu terancam gagal, karena sang laki-laki direbut oleh wanita lain. Akhirnya, wanita Swiss tersebut memilih terbang ke Indonesia. Ia penasaran dengan laki-laki bernama Habib Soleh Tanggul, yang datang beberapa kali ke dalam mimpinya. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, wanita tersebut langsung bertanya kepada petugas bandara tentang seorang laki-laki bernama Habib Soleh Tanggul. Kebetulan, salah satu petugas bandara mengaku tahu dan bersedia mengantarkan wanita Swiss tersebut ke Jember. Begitu tiba di Tanggul, wanita Swiss itu sangat terkejut, karena Habib Soleh yang ditemuinya sama persis dengan yang hadir dalam mimpinya. Saat itu, di rumah Habib Soleh sedang banyak tamu. Kemudian, Habib Soleh meminta wanita itu mengganti pakaiannya karena terlihat kurang sopan. Wanita Swiss tersebut kemudian menceritakan tentang mimpinya dan termasuk masalah yang sedang dihadapinya, yaitu tentang calon suaminya yang direbut wanita lain. Setelah mendengar cerita tersebut, Habib Soleh langsung meminta wanita itu untuk segera pulang ke Swiss. Menurut Habib Soleh, setibanya di Swiss nantinya sang calon suami akan menangis di depan pintu rumah wanita tersebut, sambil meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Wanita itu pun kemudian langsung pulang ke negaranya, Swiss. Beberapa bulan kemudian, wanita Swiss itu datang lagi ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Namun kedatangannya kali ini bukan sendirian, melainkan sudah bersama laki-laki yang tak lain adalah suaminya. Wanita itu datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Habib Soleh, karena apa yang diucapkan beliau benar-benar terjadi. Wanita itu kemudian menawarkan sesuatu seperti uang dan hal-hal dunia lainnya kepada Habib Soleh, sebagai ungkapan terima kasih. Namun sebagai waliullah, tentu saja Habib Soleh menolak tawaran tersebut. Habib Soleh hanya memberikan tawaran kesediaan wanita Swiss dan suaminya itu untuk masuk Islam. Itu pun jika wanita dan suaminya tersebut ikhlas dan tidak ada keterpaksaan. Dan akhirnya, wanita Swiss dan suaminya itu menyatakan masuk Islam dengan ikhlas dan tanpa keterpaksaan.
Nah, itulah sedikit kisah karomah dari Habib Soleh Tanggul.